Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari Kementerian Sekretariat Negara. Ayahanda dan bunda selalu bertanya-tanya bagaimana ya mendapatkan sebuah undang-undang yang baru diterbitkan oleh pemerintah atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden. Kali ini saya akan mengajak ibu bapak berkunjung ke websitenya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, yaitu diketik ya jdih.setneg.go.id. Ini akan tampil seperti ini. Dari sini kita akan fokus melihat produk hukum. Produk hukum apa saja yang akan tampil, kita tinggal klik. Ada di website itu produk hukum. Seperti ini. Kita mau ambil 50 atau 80, 100. Nah, 100 ya. Produk hukum apa saja yang ingin kita ambil? Kita tinggal pilih undang-undang. Akan keluar undang-undang semua. Saya ingin hanya undang-undang yang diterbitkan tahun 2020. Ternyata selama tahun 2020 ini pemerintah sudah mengundangkan undang-undang ada 6 buah. Yang terakhir ini adalah undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti perundangan. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengcopy peraturan perundangan ini? Gampang sekali. Mari kita copy. Ketik dulu nama ini file, kita copy ya. Lalu kita klik di sini. Ada 2 pilihan. Ya. Kita klik filenya. Ada perintah mau disimpan atau mau dibuka. Nah, kita mau simpan. Kita simpan. Akan tampil ke fasilitas kita. Ada undang-undang nomor 4. Kita tadi nyimpan nama filenya ya, nama undang-undangnya. Tinggal kita simpan. Nah, sudah berhasil, kita simpan. Atau, wah saya ingin semua juga akan tersimpan. Lampirannya juga. Tinggal kita buka seperti ini. Ya, sudah tersimpan. Bolehkah saya membuka filenya secara otomatis? Nah, ini undang-undang nomor 4. Tinggal kita klik yang ada gambar ini. Seperti loop. Terbuka. Seperti ini. Ada 4 halaman undang-undang ini. Undang-undang nomor 4 tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan. Ini sudah ada. Kita ambil ya. Semua sudah ada ya. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Agustus 2020. Kita kembali lagi ke produk hukum lain. Saya ingin dapat undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Adakah? Ternyata selama tahun 2020 Presiden telah menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nomor 1 dan nomor 2. Kita tinggal klik lagi seperti tadi. Kita buka.
mau baca langsung atau kita simpan. Tuh, pilihan. Jadi ibu bapak tinggal menggunakannya. Kemudian saya ingin mengetahui peraturan pemerintah. Tinggal kita buka. Selama tahun 2020, Presiden sudah mengundangkan 48 peraturan pemerintah. Salah satunya coba kita lihat, syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Ada salinannya, tinggal kita klik ini, lalu kita look, view, tunggu hasilnya seperti apa. Dan ini, maka kita bisa buka lebih besar lagi. Dan ini kita bisa buka lebih besar lagi. Ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Paten bisa kita alihkan ya ke siapa saja. Ada hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otomatis sesuai peraturan ini. Tuh, jadi kita bisa membaca langsung peraturannya. Ini kita baca, kita dalami. Kemudian, saya dengar Presiden mengeluarkan peraturan Presiden. Nah, seperti apa peraturan Presidennya? Kita bebaskan ini dulu dan kita klik peraturan Presiden. Nah, ternyata selama tahun 2020, Presiden Joko Widodo itu sudah menandatangani 85 peraturan Presiden. Salah satu peraturan Presiden yang ingin saya tunjukkan yaitu Perpres nomor 75 tahun 2020. Ini perintah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 khususnya pasal 90. Kita coba lihat seperti apa isi Perpresnya. Perpres ini menekankan terkait dengan pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi. Yang paling saya suka dari Perpres ini itu mengatur hak anak atau saksi untuk mendapatkan jaminan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Lalu yang paling penting juga itu adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan ini yang ada di pasal 10 ya, seperti ada di video yang pernah saya buat di sini, yaitu kalau si korban sudah tercemar nama baiknya, itu dia mendapat jaminan untuk pengurusan identitas baru. Lalu kemudian dia tidak diterima oleh masyarakat atau oleh siapapun, dia mendapat jaminan untuk pemberian tempat kediaman baru. Ada yang sementara, tapi ada juga yang baru. Siapa yang akan melakukan ini? Ini adalah kerja dari LPSK. Bagaimana dengan di kabupaten kota yang belum ada perwakilan LPSK? Ini diberi tugas ke organisasi perangkat daerah yang membina urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, yang menarik juga terkait dengan pendanaan, danaannya sesuai dengan anggaran yang ada di kementerian lembaga dan juga di pemerintah daerah. Ini terkait dengan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli. Hadiah bagi anak-anak Indonesia. Kemudian kita bisa lihat keputusan Presiden. Keputusan Presiden, maka Presiden ini sudah menerbitkan ada 17 peraturan Presiden. Salah satunya peraturan Presiden nomor 20. Sama juga kita bisa buka ini, kita tampilkan ya.
ini. Nah, kita simpan supaya kalau ada yang bertanya kita punya filenya. Selain itu Impress. Presiden ternyata sudah menerbitkan ada 7 Impress. Salah satu Impress yang sangat penting itu yang terkait dengan COVID-19. Ini Ibu Bapak semua peraturan perundangan, baik itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden dapat kita akses melalui website jdih.setnek.go.id. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.